guys, pemerintah akhirnya menetapkan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Sebagaimana pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Menurut pemerintah, kenaikan itu hanya bagi barang mewah saja. Tapi faktanya tidak seperti itu ya. Dan dipastikan masyarakat kelas menengah ke bawah pasti akan terbebani. Buktinya beberapa harga pokok di harga sembako itu sudah mengalami kenaikan bahkan sebelum tanggal 1 Januari 2025. Nah, meskipun pemerintah menyiapkan skema yang bersifat mitigasi seperti pemberian bantuan sosial maupun diskon tarif listrik, tentu itu tidak menyelesaikan masalah, tidak meringankan beban masyarakat karena kebijakan yang bersifat stimulus itu hanya bersifat temporer, sementara, bukan bersifat permanen. Ya cuman Januari sampai Februari kalau nggak salah ya. Nah, dalam perspektif hukum pajak tentu sikap pemerintah ini tidak adil. Apalagi pemerintah hanya melihat undang-undang HPP itu dari pasal 7 ayat 1 huruf B saja. Tidak melihat pasal 7 ayat 3. Yang di sana disebutkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai itu dapat diubah menjadi lebih rendah 5% atau lebih tinggi 15%. Nah, pemerintah tidak menjadikan pasal ini sebagai poin relativitas untuk menginterpretasi demi kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi menurut beberapa ekonom Indonesia, misalnya dari Profesor Talisa Aulia Valianti dan juga oleh ekonom Dr. Henry Saparini, itu penundaan itu bisa dilakukan. Teori memang dijelaskan itu namanya tax effort ya. Jadi tax effort itu adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak, ya kan? Nah, Indonesia itu tax effortnya masih di bawah 1. Itu artinya masih rendah. Dan kita jauh tertinggal. Yang terbagus itu salah satu benchmarknya itu Selandia Baru, dia sekitar 1,8. Nah, Indonesia tuh masih sekitar 0, ya fluktuatif ya tergantung tahunnya. Masih di kisaran 0,3, 0,5, 0,7. Rendah sekali. Iya, rendah sekali. Bahkan kita hampir sama pernah ya ada studi kita tuh nggak terlalu jauh dari Kenya. Kenya itu sekitar 0,5 juga seperti itu. Jadi ya kayaknya kan ya kita sebenarnya level of development sudah sangat jauh, tapi kenapa tax effort kita dibandingkan dengan Kenya nggak terlalu? Nah itu PR-nya. Nah cuman tax effort ini memang tidak mudah ya Prof ya. Jadi itu yang mungkin kenapa tax rate ini lebih dipilih, karena ya mungkin lebih mudah dibandingkan dengan tax effort yang lain. Jadi tax effort itu selain daripada tax rate, ada tax basis tadi, meningkatkan tax basis dan tax administration. Nah kita sudah menjalankan untuk tax administration kan, kita akan ada perbaikan dari sisi administrasi perpajakan yang nanti ada sitas dan lain sebagainya, itu core tax system. Pajak itu yang paling adil kan PPh. Tapi yang di otak-atik lebih banyak itu adalah PPN. Ya. Padahal PPN itu kan pajak paling tidak adil ya. Karena semua orang akan menerima dampaknya itu sama antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Jadi kayak sekarang kalau saya diskusi tentang menaikkan PPN menjadi 12% gitu. Coba dilihat dulu. Sekarang aja kita sampai kelas menengah. Itu mereka bebannya terlalu banyak. Kenapa dia kemudian harus turun kelas gitu. Jadi mungkin kita mainkan fiskal tadi di dua-duanya. Kita memodifikasi dari sisi belanja, menjadikan betul-betul fiskal kita itu sebagai captive market bagi produk-produk kita. Jadi harus kalau captive market kan itu tidak bisa jadi jargon, tapi didetailkan di mana nih gitu, untuk menyerap apa gitu. Dari penjelasan kedua ekonom tadi, maka kita dapat mengetahui beberapa hal bahwa pemerintah itu punya banyak cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Itu yang disebut dengan tax effort atau upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.
ketahui bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu tax ratio, tax basis, dan tax administration. Yang selama ini masih difokuskan hanya pada tax rate. Parahnya lagi, tax rate itu lebih menekankan pada PPN, bukan PPH. Nah, ini tentu tidak adil karena di saat PPN yang menyasar masyarakat miskin itu dinaikin, sementara PPH yang menyasar masyarakat kelas atas maupun corporate itu justru diturunkan PPH-nya dari 22% menjadi 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kemenkeu nomor 40 tahun 2023 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, ini kan tidak adil gitu. Sementara kita tahu bahwa korporasi atau perseroan terbatas itu PT-PT miliknya para konglomerat itu banyak melakukan tindak pidana korupsi, banyak melakukan tindakan ilegal yang merugikan negara, merusak sumber daya alam, dan ya fakta yang paling aktual adalah dalam kasus Harvey Muiz gitu. Nah, kenapa PT yang sering merugikan negara dalam jumlah yang lebih besar, bahkan merusak lingkungan bangsa ini, lingkungan hidup di negara ini, justru diturunkan PPH-nya. Lalu masyarakat miskin yang ditekan dengan menaikkan PPN. Nah, menurut kedua ekonom tadi, ini menunjukkan pemerintah tidak kreatif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Nah, menurut analisa saya, kenaikan PPN ini memang sengaja dipaksakan oleh pemerintahan Prabowo, meskipun dianggap bahwa ini adalah kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Ya, menurut saya itu cuma cuci tangan aja sih dari Prabowo. Artinya sengaja untuk tetap melaksanakan undang-undang tersebut untuk bisa mendapat penerimaan negara, lalu bisa dipakai untuk membayar bunga utang negara ini yang jatuh tempo pada tahun ini 2025. Selain itu, pemerintah menaikkan PPN juga untuk program membiayai program makan bergizi 10.000 dari pemerintah Jokowi yang kemudian sekarang juga diprotes oleh siswa SD karena makanan 10.000-nya dianggap tidak bergizi. Kenaikan PPN juga menurut analisa saya untuk membiayai banyaknya kementerian dan badan baru di era pemerintahan era pemerintahan Prabowo. Ya, pada saat bersamaan, secara konteks hukum perpajakan, pemerintah gagal memahami asas di dalam pasal 1 Undang-Undang HPP ini. Di sana disebutkan bahwa perpajakan itu harus berasaskan keadilan. Dengan menaikkan PPN lalu menurunkan PPH itu jelas tidak adil, sudah bertentangan dengan asas keadilan. Kemudian ada juga disebut dengan asas kepastian hukum. Di peraturan hukum yang lain bilang bahwa harus ada sanksi tegas bagi para pelanggar pajak, wajib pajak yang nakal. Tapi ada peraturan lain yang memberikan relaksasi semacam tax amnesty gitu bagi wajib pajak yang kelas atas gitu. Ada berikan pengampunan pajak kepada mereka. Ini kan kurang ajar banget ya pemerintah ini. Ya, tapi ya sudahlah, itu suatu kritik yang semoga bisa diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo yang katanya macan Asia. Jangan sampai berubah menjadi ya kucing Asia.